Halo, Halo. Halo, Halo, kami dari kelompok 8. kami dari kelompok 8. Saya atas nama Ahmad Muzir. Saya Fitrah Pratiwi Tahir. saya Musdalifah Abdullah. Saya Diputra Lindar. Pada video kali ini kita akan melakukan praktik. Jadi video kali ini kami akan mempraktikkan Komunikasi secara verbal Dan nonverbal. Jadi saksikan video kami berikut ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita dari kelompok 8 akan wabarakatuh. berbincang-bincang kembali nih. Nah, mengingat bahwa kemarin kita telah bertemu secara langsung dan melakukan podcast dan membahas Alhamdulillah tentang baik. suatu pembahasan, yaitu model-model komunikasi. Nah, dan pada video kali ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan teman-teman, tapi di sini kita melakukan secara online begitu. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah contoh verbalnya, di mana ada layar PPT tulisan yang sebagai tulisan sebagai informasi verbalnya, dan di sini saya menyampaikan informasi yang saya sampaikan, dan kebetulan topik yang kita bahas pada hari ini adalah tentang dampak perkembangan teknologi kepada anak-anak di era sekarang ini. Nah, di sini saya ingin menyampaikan apa sih dampak-dampak perkembangan teknologi pada anak di era sekarang menurut saya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk verbalnya, komunikasi verbal. Nah, yang pertama, ada peningkatan perkembangan kognitif. Nah, menurut penelitian oleh Nasution, di dalam jurnalnya mengatakan bahwa teknologi dalam pembelajaran pada anak usia dini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan anak, karena penggunaan perangkat teknologi yang pastinya diawasi dengan pengawasan kedua orang tua, maka anak itu bisa mengembangkan kognitifnya, karena kita ketahui bahwa ternyata teknologi atau internet itu memiliki segudang informasi yang sangat bermanfaat begitu. Nah, poin kedua, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Nah, studi yang dilakukan oleh Nasution di dalam jurnalnya mengatakan bahwa teknologi dapat mendukung serta membantu perkembangan keterampilan sosial emosional anak-anak begitu. Mengapa demikian? Karena di sini mereka itu tidak hanya bisa melakukan sosial ketika bertemu, tetapi mereka bisa melakukan bersosialisasi dengan teman-temannya melalui secara online begitu. Jadi tidak terbatas, bisa maupun kapanpun dan dimanapun begitu. Nah, dan poin terakhir adalah peningkatan kreativitas dan imajinasi anak. Menurut penelitian dari Sari mengatakan di jurnalnya bahwa ternyata penggunaan teknologi pada anak itu dapat meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak begitu, karena di dalam teknologi atau gadget itu terdapat banyak sekali aplikasi atau konten-konten yang kreatif yang dapat meningkatkan anak-anak itu dalam berimajinasi dan berkreativitas. Jadi itu pendapat saya tentang dampak dari perkembangan teknologi pada anak di era sekarang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ekspresi dari teman-teman saya begitu. Kita lihat dari Fitrah Pratiwi Tahir yang menganggukkan kepalanya dari tadi begitu. Jadi kita ingin dengar pendapatnya gitu setelah melihat ekspresi atau gerakan yang dilakukan. Ya, menurut saya kalau saya itu sependapat dengan saudara Dwi Putra Lindar yang mengatakan bahwa penyampaian materi pembelajaran itu lebih menarik, karena dalam jurnal pendidikan Tambusa itu menyatakan bahwa teknologi dapat memberikan pengaruh positif dalam menyajikan materi yang menarik, mengembangkan keterampilan kritis dan kreativitas belajar. Ada
mengakses mudah ke informasi dan pengetahuan. Karena dalam jurnal pendidikan dan pengajaran itu menekankan bahwa di era digital peserta didik dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Jadi hal ini memungkinkan anak-anak untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka melalui akses ke berbagai sumber belajar online. Nah, jadi ternyata Fitra Pratiwi Tahir dari tadi itu kayak menganggukkan kepalanya. Ternyata dia setuju dengan pendapat saya dan mengatakan bahwa ternyata dampak-dampak perkembangan teknologi pada anak di era sekarang ini sangat positif untuk bagaimana perkembangan anak-anak begitu. Sebab di era digitalisasi ini kita tidak bisa terlepas dari namanya perkembangan teknologi. Nah, kita lihat saat saya menyampaikan pendapat saya dan Fitra Pratiwi Tahir, di sini teman kita Musdalifah Abdullah dan Ahmad Munsir itu sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Kayaknya ada pendapat yang berbeda dari mereka begitu. Nah, jadi kita dengar apa sih pendapat dari mereka setelah melakukan ekspresi kayak seolah-olah berbeda pendapat dengan kita. Baik, kalau menurut saya kurang setuju dengan pendapat saudara Dwi Putra dengan saudari Fitra Pratiwi Tahir, karena menurut saya ini juga berdampak negatif. Jadi dampak negatifnya itu yang pertama, gangguan perkembangan sosial penggunaan teknologi yang berlebihan itu dapat menyebabkan anak-anak kehilangan kemampuan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Mereka cenderung lebih nyaman dalam kehidupan online yang akan mengakibatkan penurunan keterampilan sosial dan isolasi dari masyarakat. Yang kedua itu kecanduan gadget, yang dimana anak-anak yang terlalu sering menggunakan gadget beresiko mengalami kecanduan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka, termasuk belajar dan berolahraga. Jadi kecanduan ini juga dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan kognitif dan emosional anak. Dan yang ketiga yaitu gangguan kesehatan fisik, yang dimana paparan berlebihan terhadap layar gadget dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik seperti gangguan penglihatan, postur tubuh yang buruk, dan kurangnya aktivitas fisik yang dapat berujung pada obesitas. Sekian pendapat dari saya. Nah, dan ternyata menurut Musdalifah Abdullah ini sebenarnya memiliki pendapat lain begitu. Selain adanya dampak positif, ternyata menurut Musdalifah yang dia cari itu, dia dapatkan ternyata banyak juga dampak-dampak negatif dalam perkembangan teknologi pada anak ini. Nah, mari kita dengar pendapat dari Ahmad Munsir, karena dia juga melakukan ekspresi yang hampir mirip dengan Musdalifah Abdullah. Ya, jadi menurut saya setuju dengan saudari Musdalifah. Karena kenapa? Memang dampak negatif dari komunikasi ini yang pertama tadi yang telah disebutkan adalah gangguan perkembangan sosial. Yang kedua, kecanduan gadget. Yang terakhir yang telah disebutkan tadi ada gangguan kesehatan fisik. Jadi ketiga ini telah disebutkan oleh saudari Musdalifah mengenai dampak negatif dari komunikasi yang kita bahas. Seperti itu. Nah, ternyata menurut Ahmad Munsir ini lebih setuju atau lebih condong dengan pendapat Musdalifah Abdullah begitu, karena yang dikatakan tadi bahwa ternyata ketika penggunaan teknologi, perkembangan teknologi atau gadget yang berlebihan itu dapat menimbulkan juga hal-hal negatif seperti tadi itu permasalahan sosial yang bahwa ketika selalu atau lebih sering menggunakan atau bersosialisasi dengan online itu dapat mengganggu cara anak-anak bersosial ketika bertemu dengan langsung dengan teman-temannya begitu. Dan banyak dampak-dampak negatifnya ternyata dari pendapat Musdalifah Abdullah dan Ahmad Munsir. Nah, jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ternyata perkembangan teknologi
pada anak di era sekarang ini memiliki banyak sekali dampak, baik dampak negatif maupun dampak positifnya. Jadi, mari menggunakan teknologi secara bijak. Nah, demikian pembahasan serta bincang-bincang kita pada hari ini mengenai dampak perkembangan teknologi pada anak di era sekarang. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi hikmah serta pembelajaran untuk kita semua. Nah, jadi setelah kita melihat video pembelajaran atau video diskusi pada hari ini, bisa kita lihat bahwa ternyata komunikasi verbal itu seperti yang teman-teman lihat. Yang pertama ada tulisan atau PPT. Nah, ini adalah salah satu bentuk informasi, maksud saya komunikasi secara verbal. Jadi teman-teman bisa baca apa saja pendapat saya tentang dampak perkembangan teknologi pada anak begitu. Nah, selanjutnya apa yang saya Dwi Putra Alindar sampaikan pendapat saya, itu salah satu bentuk komunikasi secara verbal, baik apa yang disampaikan secara Fitra Pratiwi Tahir, Musdalifah Abdullah, serta Apan Munsir, itu semua adalah pendapat mereka yang termasuk dalam komunikasi secara verbal. Dan untuk komunikasi nonverbal, teman-teman bisa lihat sendiri saat kami berbincang-bincang, adanya ekspresi dari teman-teman saya yang ternyata ada maksud dan tujuan mengapa mereka melakukan ekspresi tersebut begitu. Demikian video kita pada kali ini tentang contoh atau bentuk komunikasi verbal dan nonverbal. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.